Saya akan bacakan rondonnya yang akan kita ikuti ibadah CMC Ginosco ini. Shalom. Shalom. Berjumpa lagi bersama Gereja CMC Jemaat Ginosco. Gembala Sidang Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Ibadah online dimulai jam 9 sampai jam 11. Kami atas nama keluarga besar CMC Ginosco mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan di meeting ini. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Dr. Hanas dengan tema Obedience is an act of faith. Ya, ketaatan adalah sebuah tindakan dari iman. Nah, doa pembukaan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, CMC Ginosco, Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Beliau juga menjabat Ketua Umum Sinode Gereja CMC. Waktu dan tempat saya persilakan Reverend Dr. Gunadi Gunawan untuk doa pembukaan. Silakan. Baik, mari kita tutup mata kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, karena hanya firman-Mu saja yang bisa merubah kehidupan manusia dari kurang baik menjadi terbaik. Bapa di dalam surga, urapi hamba-Mu yang akan bicara pada sebentar lagi, supaya apa yang dibicarakan hanya semata-mata kebenaran firman-Mu saja. Dan bagi para pemirsa lainnya yang masih belum sempat, silakan kami masih tetap membuka lebar-lebar untuk mendengar Zoom meeting ini, ibadah online ini. Terima kasih Bapak. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Gembala Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Nah, saya sekarang puji-pujian akan dipimpin oleh MC lagu jam 9 sampai jam 9.25 oleh Ibu Marcella Paktikawa. Silakan waktu dan tempatnya. Ya, kita akan naikkan pujian syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa yang kita mau sembah. Amin. Segala puji syukur bagimu, Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Aku sembah
Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Aku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Aku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Aku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Aku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Amin. Oke, silakan Pak David nih. Silakan. Oke. Silakan. Dr. Hanas. Dr. Hanas. Ya, Dr. Hanas langsung khotbah. Ya. Sangat mengasihi kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan bekerja beracara berkarya di Super Sunday Service ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, dan kami mohon kebaikan cinta-Mu turun dengan limpahnya atas kami. Seberapa banyak anak-anak-Mu yang ada dalam pertemuan ibadah online ini, kami berdoa biar Roh Kudus bekerja beracara berkarya, intervensi ambil alih.
Tuhan, kami tahu ini momen yang indah kami mencari wajah-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami datang menemukan Engkau di dalam pujian, penyembahan, dan doa, maka Engkau juga akan melawat, memulihkan, menjamah, dan memberkati kami. Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu yang bisa menikmati atau berada bersama-sama dalam ibadah online ini. Juga Tuhan yang akan melihat di YouTube. Kami berdoa biar kuasa kekuatan mereka, Tuhan, menjangkau mereka semua tanpa terkecuali. Kuduskan hamba-Mu, urapi penuh dengan Roh Allah. Biar perkataan Tuhan saja yang nyata di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa Tuhan, kemuliaan-Mu turun atas kami. Siapapun yang terjangkau oleh ibadah online ini, kami berdoa, yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang terikat dibebaskan. Apapun yang menjadi kepentingan kebutuhan kami, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa akan memenuhkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sangat sederhana ini berdoa, biar Roh Kudus menerjemahkan kebenaran-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja berkarya dengan dahsyatnya. Terpuji nama-Mu ya Allah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dalam anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita sama-sama semua bisa ada dalam ibadah online dari CMC Ginosko. Saya percaya bahwa kasih karunia, kemurahan, dan berkat Tuhan melimpah bagi kita semua yang mengasihinya atau yang mencintainya. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Reverend Dr. Gunadi sebagai Ketua Sinode dari CMC dan sekaligus menjadi Gembala Sidang dari CMC Ginosko ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tahu bersama-sama bahwa setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka itu bukan akhir dari perjalanan hidupnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah merupakan awal daripada seseorang mengiring Tuhan. Ada penancapan benih ilahi yang terjadi pada orang tersebut, sehingga orang tersebut akan hidup selalu dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Namun dalam perjalanan iman ini, saudara-saudara, ternyata tidak semua orang mengalami progres yang baik. Itu sebabnya bagi setiap orang yang percaya perlu yang namanya obedience is an act of faith. Artinya ketaatan adalah merupakan tindakan iman. Iman tidak dapat dipisahkan daripada ketaatan orang percaya. Kita tidak hanya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kemudian berhenti pada keyakinan itu, dan kita hidup semaunya. Kita sebagai orang percaya harus menunjukkan yang namanya taat. Jadi beriman kepada Yesus Kristus itu lengket atau menjadi satu dengan taat. Jangan ada lagi argumentasi yang menyatakan yang penting saya percaya Yesus. Daging kan lemah, roh penurut. Tidak bisa begitu, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya diajar Tuhan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Nah, pergumulan yang panjang ini harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Karena perjalanan iman kita selama di bumi itu menuntut yang namanya taat. Itu sebabnya orang percaya harus mendedikasikan hidupnya menjadi orang Kristen yang obedience, menjadi orang Kristen yang taat. Nah, seperti apa orang Kristen yang taat itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mari kita perhatikan Ulangan 28 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Nah, ini pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel. Betapa pentingnya menjadi umat Allah yang taat. Teks ini masih berlaku bagi kita sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Jadi saya mau sampaikan lagi bahwa yang namanya iman itu
itu harus menjadi satu dengan ketaatan. Ketaatan adalah bukti daripada keberimanan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita menjadi orang Kristen yang taat, bukan menjadi orang Kristen yang semaunya. Hidupnya nggak jelas, jatuh bangun di dalam dosa. Dia bebas melakukan apa saja. Hidupnya nggak tertib. Hidupnya tidak baik, tidak apik, saudara-saudara. Nah, Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya menjadi orang Kristen yang taat. Nah, berdasarkan Ulangan 28 ayat 1 ini, kita akan menyimak dengan seksama bagaimana sih menjadi orang Kristen yang taat itu. Nah, Bapak Ibu, ketaatan ditunjukkan dengan kesungguhan. Perhatikan, ketaatan ditunjukkan dengan kesungguhan. Pada Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kata baik-baik mendengarkan ini menunjukkan kesungguhan. Nah, ketika seseorang mendengarkan firman Allah, perintah atau kehendak Allah dengan baik-baik, itu artinya ada satu komitmen untuk menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Nah, ketaatan yang dimaksudkan ini adalah terkait dengan iman bahwa bangsa Israel pada waktu itu harus percaya atau beriman kepada Yahweh saja, tidak boleh kepada Allah yang lain. Sebab ketika bangsa Israel memiliki hati yang mendua, maka Allah akan menjadi cemburu, maka Allah akan menjadi murka, maka Allah tidak menjadi senang. Bangsa Israel harus hanya memiliki satu iman, yaitu beriman kepada Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting sekali bagi kehidupan bangsa Israel, sebab Ulangan 6 ayat yang ke-1, ayat yang keempat berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, mengapa perlu beriman kepada Tuhan? Karena Tuhan itu Esa adanya. Artinya hanya satu. Dalam perjanjian baru, Yesus juga ditanya, seperti apa Tuhan itu? Maka Yesus menjawab, Tuhan itu adalah Esa. Artinya only one, tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Jadi Ulangan 6 ayat 4 ini ingin menguatkan, meneguhkan kepada kita bahwa beriman itu tidak boleh kepada yang lain, hanya kepada Yahweh. Nah, keberimanan kita kepada Tuhan ini, Bapak Ibu, bukan hanya berbicara tentang kepentingan eskaton atau di masa akan datang, tetapi juga keberimanan kita ini terkait dengan present continuous, artinya secara terus-menerus. Iman kepada Tuhan atau Yahweh kepada Yesus Kristus itu bukan hanya berbicara tentang kehidupan kekal di masa akan datang, tetapi juga kehidupan yang secara terus-menerus sampai kita bertemu Tuhan atau dipanggil Tuhan secara pribadi. Nah, itu sebabnya Yesaya 26 ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mengapa Yesaya berkata demikian? Bahwa Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan, Tuhan itu adalah pengharapan, Tuhan itu adalah selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Dia menjadi gunung batu, dia menjadi perlindungan keamanan, dia menjadi segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus hanya beriman kepada Yesus Kristus, yang adalah Allah yang Esa, yang adalah Allah yang kekal, yang segala sesuatu belum ada, dia sudah ada, yang selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Perjanjian baru dalam Yohanes 8 ayat 8 berkata bahwa Yesus itu ego eimi, artinya aku ada sebelum Abraham ada. Dengan demikian ini menjelaskan bahwa Allah itu bersifat kekal. Ketika Musa bertanya kepada Yang Maha Kuasa, nanti aku kalau ditanya bangsa Israel, aku akan menjawab siapa nama yang berkuasa yang akan menuntun umat Allah
keluar dari bangsa Israel ini. Maka yang Maha Kuasa itu berkata, Ehye Aser Ehye, artinya aku adalah aku. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali bagi kita sebagai orang percaya di masa kini, bahwa ketaatan itu ditunjukkan dengan kesungguhan. Kesungguhan itu bermakna hati yang bulat, hati yang utuh, percaya penuh hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu pribadi yang kekal, yang selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yahweh, yang kita sebut sebagai Yesus Kristus juru selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus begitu jelas memberikan instruction dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dalam kesempatan tersebut, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose, jemaat Kolose ini sedang digoyang, sedang diganggu, sedang diusik dengan berbagai pengajaran sesat yang berpotensi membuat mereka keluar dari keyakinan bahwa Yesus di dalam anugerah memberikan kepastian atau hidup yang kekal. Itu sebabnya Paulus memberikan penguatan. Kamu yang sudah menerima Yesus, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Jangan berpijak dari keyakinan atau keberimanan itu. Nah, gimana caranya agar tetap di dalam Dia? Hendaklah kamu berakar, dibangun, bertambah teguh, sehingga hatimu akan melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa kini selalu ada potensi tawaran bagi kita sebagai orang percaya untuk meninggalkan iman karena tekanan, kesulitan atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebabnya kita perlu tetap beriman, menguatkan hati. Kita perlu berakar, bertumbuh di dalam Kristus agar di dalam kehidupan kita sekali percaya Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Dan menarik sekali Matius 10 ayat 39 memberikan penguatan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tapi barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, artinya ini Bapak Ibu, bahwa sebagai orang percaya, sekali percaya Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Jangan melihat ke belakang. Selalu harus melihat ke depan. Artinya, apapun resiko yang kita hadapi sebagai orang yang taat, maka kita akan tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan mungkin kematian sekalipun yang harus kita lewati karena berimanan itu, kita tidak akan meninggalkan keyakinan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah digaranti, kita sudah dijamin bahwa kematian kita nanti adalah merupakan awal perjumpaan untuk hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Nah, artinya orang percaya memiliki atau mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya iman kita harus bulat, iman kita harus utuh. Sekali Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Bahkan kalau ada keluarga kita dalam rumah maupun juga keluarga kita di luar rumah, teman atau sahabat kita, ini menjadi penting sekali untuk menyatakan kepada mereka betapa pentingnya beriman kepada Yesus. Sebab tidak ada juru selamat yang mati di atas kayu salib memberikan jaminan pengampunan dosa, hidup yang kekal kecuali Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan adalah bentuk tindakan iman yang dibuktikan pertama. Ketaatan ditunjukkan dengan kesungguhan. Kesungguhan yang dimaksudkan di sini adalah sekali percaya Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Anda perlu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Roh Kudus menjamah, menggerakkan dan membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Kesusahan, kesulitan yang kita alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini harus membuat kita semakin dekat dan lekat di hati Allah. Harus membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Mengapa demikian? Kalau perkara kekekalan sudah diselesaikan Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal, maka semestinya kita sebagai orang percaya, sekali percaya, sekali untuk selama-lamanya. Jangan pernah gadaikan, gantikan itu dengan teman hidup, dengan pekerjaan, dengan posisi, ataupun dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Ingat baik-baik, ketika seseorang meninggalkan imannya kepada Kristus Yesus, maka dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Maka dia tidak akan bersama-sama dengan setiap orang percaya di surga. Maka dia tidak akan memperoleh kehidupan yang abadi bersama dengan Kristus, melainkan masuk neraka. Mengapa? Karena meninggalkan iman. Kita harus tetap beriman, sekali percaya Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Ketaatan ditunjukkan dengan kesungguhan, yaitu iman yang bulat, yang utuh, apapun yang terjadi. Follow Jesus. Yesus menjadi juru selamat sekali untuk selama-lamanya. Nah, kitab Ulangan yang ditulis oleh Musa ini memberikan perintah atau instruction yang kedua. Selain ketaatan ditunjukkan dengan kesungguhan, maka ketaatan ditunjukkan dengan kesetiaan, Bapak Ibu. Ini bicara tentang ibadah. Karena pada Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Perhatikan. Jadi bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksudkan di sini adalah kesetiaan dalam berbakti atau beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan terkait dengan ibadah yang hanya tetap beribadah kepada Yahweh, hanya memuji Yahweh, hanya menyembah Yahweh, hanya berdoa kepada Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya bukan hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga harus beribadah, harus memuji, menyembah, mendengarkan firman, berdoa kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perintah di dalam Ulangan 10 ayat 12 berkata demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala yang ditunjukkannya? Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, beribadah ini penting untuk menguatkan keberimanan kita kepada Tuhan. Beribadah itu merupakan sesuatu yang sangat personal. Kita bisa connect dengan Tuhan Yesus. Kita bisa connect dengan sorga. Kita semakin memperkuat kehidupan supranatural kita sebagai orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen atau orang percaya, ibadah kita menarik sekali. Kita bisa beribadah langsung kontak dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara. Di tempat yang berbeda sekalipun, seperti saat ini, kita bisa beribadah bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha hadir. Tuhan kita tidak dibatasi ruang, waktu, ataupun gerak. Bahkan Tuhan kita itu tidak dibatasi datang kepada Dia pada jam-jam tertentu. Kita bisa datang kepada Dia anytime. Dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun juga, kita bisa beribadah kepadanya. Nah, sebagai orang percaya, sudah semestinya atau sepatutnya kita every Sunday celebrate. Itu sebabnya ibadah kita menjadi apa? Super Sunday service. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu adalah merupakan satu kegiatan yang sangat penting sebagai waktu
yang khusus kita gunakan untuk Tuhan. Seperti saat ini. Ibadah kepada Tuhan itu adalah pengikat untuk kesejahteraan hidup kita. Karena Alkitab berkata, Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ibadah itu bukan hanya membuat kita latihan spiritual, akan iman kita semakin strong di dalam Tuhan, tetapi ibadah itu juga dikatakan mengandung janji. Ketika kita beribadah setia kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Yesus Kristus, maka janjinya adalah selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang setia memuji Tuhan, orang yang setia menyembah Tuhan, orang yang setia berdoa kepada Tuhan, orang yang setia merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Kenapa? Karena hadirat Tuhan bersama dengan orang itu. Apa yang disentuh dengan tangannya diberkati. Kemanapun langkah kakinya pergi dipimpin. Apa yang dipikirkan dikuduskan. Apapun juga yang menjadi keputusan-keputusannya atau apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena dia di dalam kehidupannya selalu beribadah atau mendedikasikan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketaatan itu ditunjukkan bukan hanya dengan kesungguhan beriman kepada Tuhan, tetapi ketaatan juga ditunjukkan dengan kesetiaan, yaitu beribadah. Selalu ada reason buat kita untuk tidak beribadah. Satu, I am very busy. Saya sangat sibuk dengan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, soal waktu sebenarnya yang mengatur adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya ketika kita mengambil keputusan untuk memprioritaskan, menggunakan waktu-waktu yang ada untuk beribadah, maka saya yakin kita bisa akan beribadah dengan khusyuk. Hati kita dan diri kita lah yang paling tahu apa yang harus kita lakukan di setiap waktu yang ada. Waktu yang menguasai, yang mengendalikan adalah diri kita. Kitalah yang menetapkannya. Nah, kita percaya setiap hari Minggu jam 9 kita akan bersama-sama beribadah di CMC Ginosco. Dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tetap menggunakan yang namanya ibadah online. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya dalam ibadah ini ada nasihat tertentu. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Artinya apa? Di zaman dulu dalam perjanjian baru ternyata sudah terlihat ada orang-orang tertentu yang tidak suka beribadah atau bertemu berfellowship. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bertemu muka dengan muka secara langsung atau direct. Kita tidak berkumpul di tempat ibadah tertentu, tetapi melalui Zoom ini ataupun juga melalui media online ini, kita bisa bertemu, kita bisa berfellowship, kita bisa bersekutu, saudara-saudara. Dan ini perlu dilakukan dengan kesetiaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, melawat, memulihkan, menjamah, mengurapi, dan memberkati kita. Orang yang beribadah kepada Tuhan, hatinya dipenuhi dengan damai dan sukacita. Kenapa? Karena dia bisa berdoa dengan bebas, menyampaikan keluh kesahnya, bahkan semakin melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, bahkan saudara-saudara bisa menyampaikan doa-doa untuk orang lain, bangsa dan negara, orang-orang kudus, pimpinan-pimpinan rohani, gembala, ataupun juga gerejanya.
Itu bisa terjadi dengan apa? Dengan doa. Dan kita memberi waktu yang khusus untuk itu. Sehingga terjadi keintiman yang luar biasa. Nah, di dalam ibadah kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita mendengarkan nasihat-nasihat yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita mendengarkan nasihat-nasihat terkait dengan rumah tangga kita. Bagaimana menjaga keharmonisan. Suami harus mengasihi istri. Istri harus menghormati suami. Anak-anak harus mendengarkan orang tua. Sehingga kehidupan yang merupakan rencana Allah atas pernikahan, yaitu menghadirkan Eden, keharmonisan, kebahagiaan dalam keluarga, boleh terjadi. Di mana kita tahu itu, kita bawa kembali keluarga kita di dalam master plan atau kehendak Allah, adalah melalui ibadah. Melalui mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bahkan di dalam bisnis pun juga, ketika kita mengalami merasa lemah, tidak berdaya di tengah-tengah COVID-19 ini, kita mendengarkan firman Tuhan, Allah bersama dan tidak meninggalkan. Apa yang ada pada tanganmu akan diberkati Tuhan. Percayalah sepenuhnya kepada Allah, maka Dia akan bertindak. Berharaplah bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Kristus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita akan menjadi orang percaya yang excited, punya pengharapan, bersemangat, antusias. Kenapa? Karena kita ada keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Nah, banyak lagi nasihat-nasihat yang bisa kita dengarkan Bapak Ibu ya. Ketika ada keluarga kita yang mengalami sakit, kita membaca kitab Roma bahwa penyakit itu tidak akan membuat kita mengalami sesuatu yang terpisah dari kasih Allah. Karena kasih Allah lebih besar dari sakit penyakit. Artinya kita harus percaya bahwa Kristus tetap ada di dalam kondisi sakit sekalipun. Maksudnya, kasih Allah semakin nyata, semakin kita rasakan di tengah-tengah kondisi sakit pun. Bahkan kita tetap berserah dan berdoa agar terjadi kesembuhan ilahi. Nah, ini menarik sekali. Itu terjadi di mana, Bapak Ibu? Ketika orang beribadah kepada Tuhan. Saya yakin sekali orang yang beribadah kepada Tuhan ketika mendengarkan firman Allah, Roh Kudus bekerja akan sanggup mengubahkan orang tersebut. Sebab Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Artinya, tidak ada sesuatu yang negatif ketika orang beribadah kepada Tuhan. Ketika orang datang beribadah kepada Tuhan, maka hidupnya menjadi baik. Sebab 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, hingga tiap-tiap orang percaya diperlengkapi oleh perbuatan baik. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Di dalam ibadah ada kesaksian-kesaksian yang menguatkan, meneguhkan iman kita sebagai orang percaya. Bagaimana saudara seiman kita ditolong oleh Tuhan. Itu melalui apa? Melalui ibadah. Bagaimana orang yang hidupnya begitu susah, begitu miskin di masa lalu, karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat pengertian kepadanya untuk melakukan yang namanya bisnis. Hingga orang tersebut mengalami terobosan di dalam kehidupannya dan diberkati. Hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak lagi untuk hidup mencukupi dirinya sendiri, tetapi kehidupannya bisa di-sharing, ataupun berkat yang ada padanya bisa dinikmati oleh orang lain. Di mana kita mendapatkan penguatan keyakinan akan hal tersebut? Melalui ibadah. Melalui ibadah juga kita mengerti kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini menarik sekali. Semua dimulai dengan ibadah. Nah, Bapak Ibu, secara khusus Yosua 24 ayat 15 berkata, ini merupakan satu komitmen dari Yosua. Ketika ada banyak orang-orang pada masa itu sudah meninggalkan ibadah, maka Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Wow! Menarik sekali, saudara. Satu keputusan yang bulat, satu keputusan yang utuh, bahwa setiap orang percaya harus beribadah kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, menarik sekali. Setiap keluarga banyak sekali
Mati Jordi. Dari sana nih. Iya, suaranya nggak kedengeran. Putus, iya. Gangguan sinyal ya berarti ya. Gimana ya bisa gangguan sinyal? Sihinya, karena dia selalu Ya, bisa bersama, nggak? meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang bagaimana orang percaya atau orang Kristen di masa kini di dalam ketaatannya itu ditunjukkan dengan kesungguhan, yaitu beriman selalu kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga hal yang kedua adalah taat ditunjukkan dengan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka pada bagian yang ketiga yang tidak kalah penting yang juga harus diperhatikan bagi setiap orang percaya adalah ketaatan ditunjukkan dengan keutuhan. Nah, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh kitab Ulangan 28 ayat yang ke-1. Firman Tuhan menyatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala, perhatikan, segala ini ingin menjelaskan atau menyatakan tentang yang namanya keutuhan. Nah, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, penting sekali buat kita sebagai orang percaya memahami bahwa orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan adalah orang-orang yang kehidupannya menunjukkan ketaatan atau keberimanannya kepada Tuhan itu secara utuh atau secara lengkap. Nah, pertanyaannya, apa sih yang utuh yang dimaksudkan dalam kesempatan ini? Nah, utuh yang dimaksudkan dalam kesempatan ini berbicara tentang mengasihi, Bapak Ibu ya. Jadi mengasihi itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik mengasihi Tuhan. Alkitab berkata betapa pentingnya mengasihi Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan berkata begitu jelas di dalam Yosua 22 ya. Ayat yang ke-5 berkata demikian Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan. Hanya lakukanlah dengan setia ya. Perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, ya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya dijelaskan di dalam bagian ini, betapa kita sebagai orang percaya untuk yang namanya mengasihi Tuhan Allah. Nah, mengasihi Tuhan Allah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya.
Kenapa? Karena ada perintah dikatakan di situ dengan berpaut kepada Tuhan. Kita akan hidup di dalam titah-titah atau kehendak dan rencananya sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk tetap mengasihi Dia dengan komitmen yang penuh. Nah, jadi ketaatan itu harus bersifat utuh, Bapak Ibu ya. Utuh dalam artian apa? Mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam Yosua 22 ayat 5 di sini, hanya artinya mengasihi itu menjadi sesuatu yang paling utama. Nah, mengapa mengasihi ini menjadi penting, Bapak Ibu? Ketika seseorang mengasihi Tuhan, ketika seseorang hatinya orang percaya, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, artinya merupakan satu kehendak atau rencana Allah bagi kehidupan setiap orang percaya ketika kita mengasihi, menjadi kunci atau keyword daripada jaminan kita diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi kunci bagi kita untuk mengalami yang namanya diberkati oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi krusial, menjadi penting, menjadi utama, menjadi sangat signifikan bahwa orang percaya yang taat adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Ketaatan ditunjukkan dengan kesungguhan. Beriman kepada Yesus sekali, percaya Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ketaatan ditunjukkan dengan kesetiaan, beribadah selalu kepada Tuhan, menggunakan waktu-waktu yang penting menjadi prioritas dalam kehidupan orang tersebut. Nah, pada bagian yang terakhir, ketaatan itu ditunjukkan dengan apa? Ketaatan ditunjukkan dengan mengasihi. Kenapa perlu mengasihi ini? Karena mengasihi ini adalah kunci bagi kita untuk mengalami yang namanya diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39 memberikan penguatan kepada kita sebagai anak-anaknya. Betapa penting bagi kita sebagai orang percaya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Nah, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 berkata, hukum yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan ini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Nah, ini menjadi sangat penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita sebagai anak-anaknya untuk tetap mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti apa sih kalau ditanya kasih yang sesungguhnya itu seperti apa? Ada banyak jenis kasih, Bapak Ibu. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan, Paulus sebagai pelayan Tuhan menarik sekali memberikan penjelasan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-36. Dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kasih yang paling hebat, kasih yang paling luar biasa adalah kasih yang memberitakan Injil. Kasih yang membuat orang tidak hanya tercegah dari perbuatan dosa, tidak hanya peduli kepada orang lain, tidak hanya berbuat baik, tetapi juga merupakan kasih yang komprehensif, kasih yang sempurna, yaitu menuntun orang lain kepada keselamatan. Ini menjadi penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Paulus di dalam kehidupannya dapat dikatakan tidak ada yang kurang lagi. Segala sesuatu dia punya, segala sesuatu dia miliki. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, dia mengambil satu keputusan atau pernyataan yang komprehensif. Bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mengasihi atau berbuat baik adalah penting.
Apapun yang kita lakukan dalam perbuatan baik sangat menolong sesama. Tetapi kita perlu sadari bahwa akhir dari kehidupan ini hanya ada dua. Apakah di neraka atau di surga. Nah, itu sebabnya setiap orang percaya penting sekali untuk memberitakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tanpa Injil, berita tentang kematian Yesus Kristus, berita tentang penguburan Yesus Kristus, berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka sesungguhnya setiap orang tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Paulus menyatakan dengan satu statement yang luar biasa, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman now ini kita semua tersentuh dengan media. Kita harus menggunakan media yang ada dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Jangan pernah mengabaikan media yang ada pada Anda. Kita terlalu banyak posting sesuatu yang saya tidak katakan tidak terlalu penting. Saya tidak katakan itu salah. Kita sering membaca sesuatu yang masuk di WhatsApp kita. Saya tidak berkata itu salah. Ataupun juga kita membaca sesuatu yang ada di internet. Saya tidak berkata itu sesuatu yang salah. Tetapi sebagai orang percaya mestinya kita cekatan. Mestinya kita menggunakan media yang ada dengan sebaik mungkin. Mengirim pesan-pesan spiritual. Mungkin teks-teksnya atau ayat-ayat Alkitabnya tidak perlu kita masukkan kalau itu tidak ditujukan kepada orang yang beriman seiman dengan kita. Tapi setidaknya pesan-pesan spiritual bisa disampaikan yang merupakan kutipan-kutipan dari teks firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sangat penting. Mengasihi klimaknya adalah menolong orang untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Itu merupakan kasih yang paling tinggi dari semua kasih yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena orang tersebut berpindah dari hidup yang kekal di neraka, memperoleh hidup yang kekal di surga karena kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mengasihi dengan kasih yang paling tinggi, kasih yang paling hebat, kasih yang paling dahsyat. Apa itu, Bapak Ibu? Bukan hanya mengasihi untuk menolong orang lain. Bukan hanya mengasihi untuk meringankan beban orang lain. Bukan hanya mengasihi menolong orang tersebut untuk tidak melakukan berbagai pelanggaran, kesalahan, ataupun kejahatan. Baik dalam marketplace, dalam rumah tangga, atau kehidupan bermasyarakat. Tetapi lebih daripada itu adalah menginginkan jiwanya, rohnya, mendapatkan tempat yang layak atau yang patut. Sebagaimana yang kita imani atau yakini bersama. Yaitu hidup kekal bersama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan atau sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Obedience is an act of faith. Berbicara tentang ketaatan adalah tindakan iman. Apa tindakan iman kita kalau kita beriman kepada Tuhan? Apa yang menjadi bukti bahwa kita betul-betul menjadi orang Kristen yang taat? Bukan orang Kristen gampangan, bukan orang Kristen murahan, bukan orang Kristen yang biasa, bukan orang Kristen yang cuma KTP doang, bukan orang Kristen yang namanya terdaftar di gereja doang. Bukan orang Kristen yang suka menyanyi, yang suka kumpul-kumpul, tetapi tidak memiliki nilai yang sangat signifikan. Tidak seperti yang Tuhan harapkan. Nah, pengalaman bangsa Israel, titah Tuhan kepada bangsa Israel menjadi bagian kita juga pada saat ini. Bahwa ketaatan harus ditunjukkan dengan kesungguhan. Mendengarkan dengan baik-baik. Sekali percaya Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Ada Tuhan di tengah-tengah kesusahan kesulitan kita yang menantang mengganggu keberimanan kita kepadanya.
kesusahan kesulitan itu tidak pernah melawan kita, tetapi itu bekerja bagi kita yang membuat kita semakin beriman, percaya bahwa Kristus adalah penolong yang tidak hanya memindahkan dari neraka kepada surga, tetapi juga kehidupan di bumi ini. Ketaatan ditunjukkan dengan kesetiaan. Kesetiaan beribadah, mencari wajahnya. Dengar baik-baik. Sesuatu yang tidak bisa diambil dan tidak bisa hilang di dalam dirimu selama-lamanya adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Segala sesuatu akan lenyap. Suami istri akan terpisah. Harta benda kita akan tinggalkan. Teman-teman kita ketika kita mati pasti tidak ada yang mau dikubur bersama-sama dengan kita. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Segala sesuatunya akan selesai di bumi ini. Tetapi ibadah, fellowship, persekutuan kita dengan Tuhan akan berlanjut, akan terus-menerus, selama-lamanya. Karena roh kita akan bergiat dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya, memimpin juga dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa hilang adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, di bumi ini merupakan tempat untuk berlatih, menguatkan otot-otot iman kita untuk memahami kehendak dan rencana Allah. Saudara, saya percaya kehidupan kita akan menjadi semakin baik dan kita akan diberkati karena jalan hidup kita akibat persekutuan yang intim dengan Tuhan itu, kita hanya melakukan berpikir sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir, ketaatan ditunjukkan dengan keutuhan. Utuh. Segala sesuatunya harus berfokus pada mengasihi. Setiap orang bisa bermoral. Setiap orang bisa berbuat baik. Setiap orang bisa mencegah perbuatan dosa. Tetapi tidak setiap orang bisa mengabarkan kabar baik. Yesus adalah juru selamat. Dan saya ingin sampaikan pada hari ini, mari kita sebagai orang percaya melakukan kebaikan tertinggi, yaitu mengasihi. Memberitakan kabar baik kepada setiap orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Sehingga apapun yang terjadi, ketika orang itu meninggal dunia, dia mendapatkan kepastian jaminan hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami memuji menyembah Engkau Allah yang hidup, yang penuh kasih dan kuasa, penuh cinta bagi kami. Hari ini Engkau mengajarkan di tengah-tengah kami bagaimana menjadi orang Kristen yang beriman, ditunjukkan dengan ketaatan. Kami sudah berhenti Tuhan dengan sejumlah argumentasi, ataupun juga dengan kehidupan yang bermain-main dengan dosa. Tuhan, kami berdoa agar kami menjadi orang Kristen yang taat Tuhan, yang obey Tuhan. Amen. Kehidupan kami bisa dipertanggungjawabkan. Kehidupan kami menyenangkan dan memuliakan hati. Kehidupan kami Tuhan memenuhi standar surgawi seperti yang Kau harapkan. Karena kami tahu Tuhan, tidak lama lagi Engkau akan datang. Dan kami merindukan ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami layak Tuhan untuk menjadi pengantin surgawi, untuk menjadi mempelai wanita di mana Engkau adalah mempelai pria itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami berdoa. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, utara, barat, selatan, dan timur, di dalam dan luar negeri. Agar mereka menjadi orang Kristen yang taat, yang saleh, yang berkenan hidupnya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Berkati Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, semua para menteri, anggota DPR, MPR, bahkan Angkatan Laut dan Udara, semua pemimpin ataupun juga pejabat dari tingkat tertinggi sampai terendah di pedalaman sekalipun, agar bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Agar Indonesia
yang adil makmur, cukup sandang pangan di mana mereka amanan boleh menjadi kenyataan. Kami keluar dari krisis COVID-19 ini Tuhan dengan cara-Mu di dalam kemurahan-Mu di waktu yang cepat ataupun tidak lama lagi. Tuhan kami berdoa, berkati Tuhan CMC yang dipimpin oleh Reverend Dr. Gunadi bersama dengan teman-teman ataupun sahabat yang lainnya, agar gereja ini bisa melakukan church planting dimanapun juga Tuhan. Di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Bahkan yang terutama Tuhan di Jabodetabek. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja beracara berkarya. Kirimkan hamba-hamba-Mu yang punya hati untuk melakukan penuaian. Dan biarlah Engkau membuka jalan, baik gedung yang dibutuhkan, ataupun jemaat yang akan dilayani. Segala yang diperlukan untuk mengerjakan ini Tuhan memberkati. Bahkan CMC ini kami doakan agar Tuhan membuka pintu-pintu untuk pelayanan ke luar negeri. Tuhan bukakan jalan dengan kuasa kekuatan-Mu. Sehingga pelayanan ini bisa dilakukan menjangkau Indonesia bahkan seluruh dunia. Tuhan kami berdoa, Engkau Allah kami yang penuh kasih dan kuasa. Mohon kebaikan kemurahan agar kami tampil sebagai orang Kristen yang taat Tuhan. Iman kami tidak berubah. Kami bisa menunjukkan bahwa Engkau sekali untuk selama-lamanya. Bahwa Engkau juru selamat, kekasih jiwa, permata hati. Tuhan, Engkau tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Kami tahu Tuhan, keselamatan hidup yang kekal tidak bisa digantikan, dibandingkan, ditukarkan dengan apapun juga. Yesus, kami bersyukur karena Engkau yang mencari dan menemukan kami, sehingga kami mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Tolong ya Allah, agar kami menjadi orang percaya yang setia. Setia Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, menjadi orang Kristen yang loyal, menjadi orang Kristen yang berdedikasi. Tuhan, kehidupan mezbah kami tidak pernah berhenti dan kami selalu membangunnya Tuhan. Bangun pagi dengan doa, pujian, penyembahan, dan firman. Bahkan di waktu-waktu tertentu kami masih memanfaatkannya Tuhan. Dan kami berdoa agar menjadi orang Kristen yang semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Karena intimasi kami dengan Tuhan. Kami berdoa agar intimasi kami Tuhan menciptakan, melahirkan mujizat-mujizat yang banyak. Melahirkan terobosan-terobosan finansial. Melahirkan sesuatu yang besar. Karena kami dekat dan lekat di hati Allah. Terutama di tengah-tengah COVID-19 ini kami menyadari, hanya dekat Allah saja kami akan tenang. Tuhan, kami berdoa agar kehidupan kami sebagai orang percaya mengasihi Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Karena kami menyadari bahwa tidak ada yang Tuhan tidak berikan. Semuanya sudah Tuhan berikan, bahwa Kristus mati di atas kayu salib. Dan kami minta di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, agar kami menjadi orang percaya, sungguh-sungguh memperhatikan sesama manusia, menolong yang lain Tuhan, memberikan kepedulian. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus Kristus, agar hati kami dipenuhi dengan kerinduan, membawa orang mengenal Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Karena kami tahu ini merupakan hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan ini. Di mana setiap orang hidup hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Kami berdoa agar kami menjadi pemenang jiwa Tuhan. Mempersembahkannya bagi Kristus Yesus Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terjemahkan firman-Mu dengan hebat. Dan hamba berdoa, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang terikat dibebaskan. Apapun yang menjadi kepentingan kebutuhan kami, Allah kerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami harapkan, pikirkan, dan doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Materaikan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Bagaimana Pak David Ning, ada pengumuman? Pak Dr. Gunadi. Sekitar 10 menit dihimbau, barangkali ada tanya jawab ke Dr. Hanas. Nanti setelah itu pengumuman dari saya. Oke. Ya. Ada yang ingin bertanya jawab, silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Sebelum nanti dilanjut, mungkin saya bisa bertanya untuk Pak Dr. Hanas. Halo, Pak Anas. Ya, kedengaran Pak David Ning, kedengaran. Oke, tentang tindakan kita, iman kita, ya, jadi obedience is the act of our faith. Jadi ketaatan itu merupakan tindakan iman. Nah, bagaimana banyak kita melihat mereka yang tidak taat pada pandemik COVID-19 ini, apakah itu mereka tidak menyatakan iman mereka, sehingga kok masih banyak yang terinfeksi oleh virus ini? Makasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tindakan iman itu mestinya bersifat vertikalis dan juga mestinya bersifat horizontalis. Karena mengasihi Tuhan itu bukan hanya kepada yang tidak kelihatan, tetapi juga yang kelihatan. Itu sebabnya Alkitab berkata, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Hal ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketaatan itu bukan hanya beriman bahwa Tuhan akan sanggup menjaga, memelihara, membela, dan memberkati kita, menguduskan dan menjauhkan kita dari segala malapetaka, bencana, maut, kecelakaan, ataupun juga sakit penyakit. Tetapi juga ketaatan itu bersifat horizontalis. Horizontalis artinya terhadap sesama manusia. Ingin menyatakan kepada kita bersama betapa pentingnya sebagai orang percaya di masa COVID-19 ini, kalau kita harus jaga jarak, maka itu kita harus melakukannya. Kalau kita harus menggunakan masker, itu maka kita harus menggunakannya. Kalau kita harus mencuci tangan, maka kita harus menggunakannya. Itu bagian daripada ketaatan. Jadi ketaatan itu tidak hanya bersifat vertikalis kepada Tuhan dalam bentuk iman, tetapi ketaatan juga harus berbentuk horizontalis. Artinya mengindahkan apa yang menjadi aturan pemerintah atau kepentingan kita bersama. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Artinya Tuhan menggunakan pemerintah bagi kita untuk mengatur, menata masyarakat di bumi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Hanas, terima kasih Pak David Ning. Oke, makasih. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silakan Bapak Ibu. Baik, saya. Ketaatan merupakan tindakan iman orang percaya. Tapi setiap gereja selalu aja saya menemukan selalu di setiap gereja selalu ada orang-orang tertentu yang bisa menjadi batu sandungan atau seperti ada roh pemecah seperti itu. Persoalannya itu termasuk dalam, maksudnya kita melihat sisi pandangnya itu seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, atau seperti apa gitu. Karena kalau saya lihat orang ini kok nggak taat ya gitu loh. Kita kan hamba Tuhan tidak boleh ribut atau bertengkar gitu. Di firman kan ada. Terima kasih Ibu Marcel. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 jelas sekali ya bahwa ketika tubuh Kristus itu saling melengkapi, ketika tubuh Kristus itu saling memperhatikan, ketika tubuh Kristus itu menjadi efektif, maka
terhindarlah yang namanya perpecahan, perselisihan, ataupun pertengkaran. Nah, mengapa terjadi perselisihan atau pertengkaran? Itu disebabkan karena tubuh Kristus merasa tidak menjadi satu. Saya ulangi, kalau 1 Korintus 12 ayat 12-31 itu jelas sekali ya. Bahwa yang disebut dengan tubuh Kristus itu harus dimulai dengan apa? Merasa satu. Yang kedua, tubuh Kristus itu harus berfungsi. Tubuh Kristus itu harus saling melengkapi. Tubuh Kristus itu harus menggunakan karunia yang sebagaimana patutnya atau sebagaimana mestinya. Nah, ini menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa? Kalau ini semuanya kita jalankan atau kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, maka sesungguhnya yang namanya perpisahan, pertikaian, ataupun perpecahan akan terhindar. Nah, Bapak Ibu, ini penting buat kita ya. Nah, itu sebabnya sebagai anggota tubuh Kristus harus memelihara tersebut. Nah, saya tidak pada posisi lebih cenderung berkata besi menajamkan besi, karena nanti dianggap yang namanya pertikaian atau perselisihan itu sesuatu yang baik. Tidak pernah Allah mengatakan bahwa perselisihan atau pertengkaran itu sesuatu yang baik. Yang disebut besi menajamkan besi itu lebih kepada setiap orang harus melihat adanya potensi atau kemampuan untuk bisa menerima satu sama lain. Yes. Selanjutnya serahkan kepada. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya, Pak Anas, kedengaran kah suara? Kedengaran Pak Anas ya? Oke, Pak, tadi dalam temanya kita, ketaatan ditunjukkan dengan ibadah. Lalu pada zaman now, ibadah masih banyak yang online atau live streaming. Lalu apakah dampak ibadah ritualistik itu dalam online dan dampaknya pada umat jemaat gitu loh Pak? Kira-kira begitu Pak. Pak Hanas, kedengaran Pak Hanas ya kira-kira. Terima kasih ya. Ya memang di situasi kondisi sekarang ini kita masih ibadah online. Justru menurut saya ibadah online ini menjadi menarik sekali karena kita tidak perlu datang ke gereja. Gitu ya. Kita cukup dari rumah dengan fasilitas Wi-Fi ataupun internet, kita bisa langsung terkoneksi. Nah, semestinya ibadah dalam bentuk online ini akan semakin semarak atau lebih diminati atau lebih disenangi. Setiap orang bisa datang berkumpul atau beribadah bersama-sama melalui ibadah online ini. Nah, cuma mungkin karena ibadahnya online, maka setiap orang memilih ada banyak Zoom yang bisa diikuti. Itu kemungkinan positifnya ya. Tetapi kemungkinan negatifnya juga kita harus lihat. Ada orang karena peluangnya banyak, sehingga tidak mengikuti ibadah. Kenapa tidak mengikuti ibadah? Toh di gereja tidak ada pertemuan. Jadi ada banyak alasan yang bisa disampaikan, misalnya, nggak ada yang tahu kok, toh nggak ketemu di gereja. Kalau ditanya nanti ibadah nggak? Ibadah. Kok nggak di Zoom? Ya di Zoom yang lain. Itu pergumulannya ya. Tapi bagaimanapun juga, ibadah harus tetap dilakukan bagian daripada ketaatan. Seperti biasanya, setiap hari Sabtu kita beribadah, maka semestinya kita sebagai orang percaya juga
sekalipun ibadah harus online, kita tetap kerjakan atau lakukan. Oke, terima kasih Pak Dr. Anas. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Waktu dan tempat masih ada, silakan. Halo, Ibu Pani yang baru datang, silakan Ibu Pani. The last minute, the last question, silakan. Tadi saya kira ibadah sampai jam 10, lupa, sorry Pak. Enggak, saya belum ada pertanyaan, makasih. Oh iya Pak, sorry ya, nggak apa-apa, baru terakhir ini. Nggak apa-apa. Bagaimana Pak Gunadi? Sudah pertanyaan dilanjutkan? Halo? Suara Pak, suara. Pengumuman, saya akan Suara. Suaranya Pak, nggak kedengaran. Ya, saya akan memberikan pengumuman. Halo? Saya akan Halo, ya, memberikan kedengaran pengumuman. Pak Gunadi. Kedengaran, Kedengaran. Kedengaran. Ya, hilang lagi. Hilang lagi. Ya. Coba Pak Nathan kasih tahu, Pak Nathan. Sudah kedengaran ya? Ya. Nah, sudah kedengaran Pak. Ya, pengumuman hari ini, saudara. Kita melihat krisis kesehatan yang pandemik COVID-19. Lihat dari TV semalam semakin naik jumlah yang positif 138.000, ya, yang sehingga berdampak pada krisis ekonomi dan krisis keuangan. Namun semuanya itu, saudara, tidak separah krisis ekonomi, tidak separah krisis rohani. Ya, krisis rohani ini adalah landasan utama, saudara, ya, yang membuat seseorang itu mengalami suatu goncangan hidup. Ya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada saudara-saudara yang mungkin belum percaya adanya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa. Gereja kami terbuka lebar-lebar untuk memberikan konseling, ya, memberikan satu pencerahan bahwa hidup manusia itu perlu pengampunan dosa dari Tuhan sehingga kita dilahirkan kembali dan kita keluar dari krisis rohani menjadi manusia-manusia lahir baru, ya, dan berdampak bagi sesama manusia sehingga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, ya, dengan syarat kita harus dilahirkan kembali atau menerima Kristus sebagai Juru Selamat penebus dosa dan Tuhan. Yang kedua, saudara, kami menghimbau juga, saudara, jalur percepatan yang paling efektif untuk mencari jiwa-jiwa, saudara, ya, itu ada 2 jalur. Ya. Yang pertama adalah melayani firman Tuhan, yaitu Alkitab, mengasihi firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan mengajarkannya firman Tuhan sesuai 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Itulah kehidupan kerohanian. Itulah kehidupan yang bisa mengatasi krisis rohani, saudara. Saya mendengar kabar di Eropa terjadi kemerosotan krisis rohani. Saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen melupakan setiap hari membaca firman Tuhan. Melupakan setiap hari berdoa kepada Tuhan. Melupakan setiap hari memuji menyembah kepada Tuhan lagu-lagu rohani Kristen. Ya. Oleh karena itu mari bangkitlah semangat kita supaya menjadi para pemimpin-pemimpin rohani. Dan jalur yang paling tercepat adalah menjadi kepala. Kalau di dalam satu wadah menjadi gereja. Mengapa? Karena jemaat lokal adalah tubuh Tuhan. Segala sesuatu yang kita ingin lakukan kepada Tuhan, kita lakukan terhadap jemaat lokal. Ya. Karena itu satu tubuhnya. Efesus 1 ayat 23. Jadi kita mencari jiwa, kita kembangkan dalam satu fellowship, yaitu jemaat lokal. Jemaat lokal itulah yang disebut gereja. Ya. Jadi kalau tidak ada jemaat lokal, itu menjadi satu liar, saudara. Ya. Kita sudah menangkan satu jiwa, tapi kita tidak baptis, kita tidak muridkan, ya, sehingga dia mencari ke sana ke sini, mencari gereja di mana. Ya. Mumpung ini masa anugerah, saudara. Ya.
kami akan memberikan legalitas payung hukum jikalau saudara terbeban untuk membuka gereja dengan jabatan gembala sidang. Birokrasi kami tidak kami persulit. Mungkin ada satu sinode yang mempersulit masuknya gembala sidang dengan catatan harus punya 12 kakak dulu, harus berbentuk persekutuan doa setahun dulu, ya harus ada yang dibaptis dulu puluhan dulu, baru dilantik menjadi pendeta gembala sidang. Bagi sinode SMC tidak berlaku. Kita melakukan satu hukum, yaitu 15 orang berkumpul, bersehati, berfellowship. Kita buka gereja, kita angkat menjadi pendeta pembantu. 25 orang berkumpul berfellowship setiap minggu. Kita angkat menjadi satu gereja dengan pendeta muda, gembala sidang. Dan 50 orang berfellowship setiap minggu berkumpul jemaat. Kita angkat menjadi pendeta penuh, gembala sidang. Ya. Karena apa, saudara? Karena jalur tercepat penginjilan adalah melantik gembala-gembala sidang. Itu ujung tombaknya. Saudara. Bayangkan kalau gembala sidang mempunyai satu jemaat 50. Ya. Kalau kita buka sampai 100 gembala sidang aja sudah terkumpul 5.000 orang. Sekali berseminar, sekali berfellowship, sekali retreat, saudara, akan terjadi kebaktian yang besar dan jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan. Dan kami juga akan merencanakan retreat besar tanggal 6, 7, 8 November di Camp David Resort yang puncak fasilitasnya cukup baik, 3 hari 3 malam. Ya, di sana akan kita adakan webinar seminar mengenai pertumbuhan gereja, mengenai karakter building, mengenai leadership kepemimpinan, dan mengenai keluarga bahagia, dan mengenai mujizat masih ada terjadi sampai hari ini juga. Ya, silakan saudara bisa datang dan menghubungi nanti Sekum Rev Nathan Jurnawan. Ya, jadi kami himbau kepada saudara yang tinggal di Roma, jangan berdiam diri, karena paling bahaya di dalam hidup ini adalah masuk dalam zona krisis rohani. Kita harus bangkit, kita harus bersekutu, harus berfellowship terus dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengikuti Zoom untuk pencerahan kerohanian kita supaya bertumbuh dewasa dan mempengaruhi orang lain, yaitu kasih yang paling besar adalah menyelamatkan jiwa manusia. Mewartakan untuk memberitakan bahwa jiwa-jiwa manusia perlu diselamatkan selain bantuan-bantuan sosial. Itu saja pengumuman dari kami, dan nanti kita ketemu lagi sampai minggu depan jam 9 sampai jam 11. Dan bagi Anda yang ingin berkonseling, hubungi kami di telepon ini, ya, dan bisa berkonsultasi secara gratis. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah ini. Kita angkat kedua tangan kita, ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir telah selesai, dan kiranya firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Dr. Hanas menjadi pencerahan bagi kita masing-masing, sehingga kita tetap taat melakukan kehendak Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, yaitu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita yakin bahwa jikalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan menuju satu kehidupan yang berhasil. Angkatlah kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya, sehingga sampai Maranatha.